Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, kalau tadi Bunda sudah menjelaskan beberapa soal yang kemarin ada beberapa teman kalian memang belum paham. Kalau memang ada yang belum paham, kalian memang langsung japri Bunda. Nanti akan Bunda membuat pembahasan sehingga bisa disimak semuanya untuk seluruh kelas 6. Baik, untuk yang pertama anak-anak, di sifat operasi hitung bilangan bulat itu sebenarnya ada 3 sifat ya. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama adalah yang paling mudah dulu, yang sering kita jumpai, yang sudah pernah diajarkan oleh guru kalian di kelas 1. Nah, ini yang pertama itu adalah namanya sifat komutatif atau pertukaran ya. Sifat komutatif. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan ya. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Ini anak-anak nanti kalian SMP, SMA atau jadi mahasiswa pasti akan menemui sifat-sifat dasar pada bilangan bulat ya. Jadi Bunda berharap kalian bisa paham dengan sifat-sifat dasar ini. Sekarang kita langsung ya untuk ke sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sifat komutatif atau pertukaran ini ada rumusnya. Maksudnya ini adalah perumpamaannya atau bentuk umumnya ya, maaf. Bentuk umum bukan rumus ya. Jadi bentuk umumnya kalau Bunda tuliskan itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini ya. Jadi bentuk umum dari sifat komutatif. Dan sifat komutatif ini anak-anak berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Tapi Bunda terangkan yang penjumlahan terlebih dahulu. Contohnya, buktikan kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Buktikan ya. Di nomor 1 ini 8 ditambah 2 apakah sama dengan 2 ditambah 8? Jadi 8-nya ini adalah A, 2-nya itu B. Kita balik B ditambah A. Nah, ya. Jadi perumpamaannya. Apakah sama 8 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 8? Nah, sama kan hasilnya? Ini ya. Jadi terbukti kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Berikutnya untuk yang bentuk umum model perkalian ya. Jadi Bunda hapus terlebih dahulu. Sekarang ke model perkalian karena sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian ya. Nah, bentuk umumnya untuk perkalian sama, A kali B sama dengan B kali A. Buktinya bagaimana Bunda? Oke, kita buktikan ya. Contohnya 2 kali 5 apakah sama dengan 5 kali 2? Sama enggak? 2 kali 5 hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya juga 10. Nah, ini ya, jadi sama. Namanya juga pertukaran, ditukar tempat. Kemudian misalnya kalau dalam bilangan bulat negatif ya. Kalau dalam bilangan bulat negatif ada contoh lagi. Saya contohkan ke anak-anak dengan bilangan yang agak besar. Jumlahnya dengan 3 bilangan. Di sini misalnya ada 25 dikalikan negatif 16 dikalikan 40. Apakah sama dengan 25 dikalikan 40 dikalikan negatif 16. Nah, kita hitung sama-sama ya. Apakah sama hasilnya? Nah, sama. Jadi sama dengan 1000 dikalikan negatif 16, ketemu negatif 16.000 ya.
Jadi ini ya, 25 kali negatif 16 itu kan negatif 400 dikalikan 40. Hasilnya negatif 16.000 sama ya. Jadi sifat pertukaran ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku bagi pengurangan dan pembagian. Di sini paham? Sebelum kita ke sifat yang lain, Bunda hapus lagi ya untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, sifat yang kedua adalah asosiatif. Ini mempunyai bentuk umumnya A ditambah B ditambah C sama dengan A. Nah, hanya dikelompokkan saja. B ditambah C. Ini ya. Jadi ini sama dengan sifat pertukaran. Untuk pengelompokan ini berlaku juga pada perkalian. Ya anak ya, jadi sama. Coba sekarang A kali B untuk yang bentuk umum perkalian, kali C sama dengan A kalikan B kali C. Kita buktikan ya, apakah hasilnya sama untuk sifat pengelompokan ini. Nah, kita buktikan. Sudah ditulis? Bunda akan menghapus terlebih dahulu. Pembuktiannya, contoh yang pertama adalah 28 ditambah 12 dikurangi negatif 10 ya. Jadi di sini kita kelompokkan dulu yang ini. Apakah sama 28 ditambah 12 dikurangi negatif 10? Ini kelompok ini. Nah, kita hitung. 28 ditambah 12 berapa? Ayo berapa Mas Azam? 40. Ingat ya, tanda ini jadi positif. Ditambah 10. Nah, 28 ditambah 12 ditambah 10 berapa? 22. 40 tambah 10, 50. 28 ditambah 22 hasilnya berapa? 50. Nah, sama kan hasilnya? Ya. Jadi sifat pengelompokan ya. Jadi pembuktiannya sisi kiri hasilnya harus sama dengan sisi kanan. Itu adalah salah satu bentuk pembuktiannya. Berikutnya kita akan membahas tentang perkalian pada sifat pengelompokan. Ya, Bunda hapus dulu. Karena guru yang baik adalah menghapus papan tulisnya sendiri. Berikutnya ya anak ya. Contoh berikutnya adalah 25 dikalikan negatif 4 dikalikan 3, atau untuk pengelompokannya yang sebelah kanan 25 dikalikan negatif 4 kali 3. Nah, perhatikan ya. Jadi yang pertama ini dikelompokkan di ruas bagian depan, sedangkan yang ini dikelompokkan di ruas bagian belakang. Berapakah 25 kali 4? Kita kerjakan yang ada di dalam kurungan dulu. Negatif 100 ya, dikalikan 3. Terus kita kerjakan yang ini dulu. 25 dikalikan negatif 12 ya. Di sini hasilnya negatif 300, ini sama negatif 300. Nah, ini ya, jadi pembuktiannya ruas kanan dan kiri hasilnya harus sama, sehingga sifat pengelompokan ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Gimana? Ya, semoga anak-anak paham ya. Baik, langsung ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau pertukaran. Ya, atau maaf, bukan pertukaran, penyebaran, disebar. Penyebaran. Ini mempunyai bentuk umum. Jadi bentuk umum sifat distributif adalah A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B ditambah
A kali C ya, ditambah A kali C. Oke, nanti kita buktikan ya. Ini bentuk umum anak-anak. Kalau ini dulu di pelajarannya Bunda itu ketika SMP kelas 1, tapi sekarang sudah kelas 6 sudah dikasih ini. Kita buktikan soal yang pertama ya. Yang paling mudah dulu. Bunda tidak akan memberikan contoh soal yang susah-susah. Contoh, 2 dikalikan 6 ditambah 5. Nah, ini anak-anak caranya itu begini loh, satu persatu. Nah, 2 kali 6 itu berapa? 12 ya, maaf sih, jadi kayak gini, satu persatu. Nah, 2 kali 6, berikutnya ini setelah 2 kali 6, 2 kali 5. 2 kali 6 12 ditambah 10 sama dengan 22. Nah, inilah tadi yang dinamakan penyebaran, disebar. Kalau dalam hitungan cepat ya tinggal 6 tambah 5 berapa dikalikan 2. Itu kalau hitung cepat ya, tapi kalian harus tahu seperti apa sih sifat distributif itu dan cara penyebaran atau cara menghitungnya. Jadi dikalikan satu per satu. Setelah 2 kali 6, kemudian 2 kali 5. Ya, jadi ini berlaku pada penjumlahan dan juga pengurangan, atau terhadap penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang kita ke pengurangan. Contoh yang pertama adalah 6 dikalikan 10 dikurangi 5. Bagaimanakah pengerjaannya untuk sifat distributifnya? Ya sama seperti tadi. Pertama adalah ini 6 kali 10 ya, kita tulis 6 kali 10. Kemudian ini, nah ingat tandanya dikurangi. Seret 6 kali 5. 6 kali 10 berapa? 60. Dikurangi 6 kali 5, 30. Hasilnya adalah 30. Inilah yang disebut dengan sifat distributif atau penyebaran terhadap pengurangan. Ya anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Bunda terkait dengan sifat-sifat pada operasi bilangan bulat ya. Nah, nanti Bunda akan berikan tugas pada kalian. Untuk hari ini, hari Rabu, hanya ada penjelasan atau video dari pelajaran matematika saja. Sedangkan mengenai muatan yang lain, Bunda akan berikan untuk bentuk PPT. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.